Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas mengenai ilmu-ilmu Nusantara yang saya dapat dari seluruh penjuru Nusantara. Oleh karena itu, ilmu-ilmu ini yang akan saya jelaskan semuanya akan saya simpan. Khusus ilmu Nusantara ya, khusus ilmu Nusantara semuanya akan saya simpan di blog Spells of Nusantara. Nah, kemudian ada ilmu apa yang akan saya jelaskan, yang akan saya publish pada malam hari ini. Di sini ada ilmu Asian Pemanah Rasa. Nah, ilmu Asian Pemanah Rasa ini salah satu ilmu tertua yang saya miliki. Maksudnya ilmu tertua ini memang yang saya dapat sudah lama banget, ini sejak zaman kelas 2 SMA. Ini ilmu andalan saya bersama kawan saya, kawan satu guru satu ilmu ya. Ini ilmu andalan saya semasa SMA yang saya amalkan bersama Panji dan Randi. Nah, mungkin kawan-kawan yang memang sudah lama mengenal saya, sudah mengenal lebih jauh mengenai Padepokan Sukma Lanang Sajati, pasti akan tahu siapa Panji dan siapa Randi. Panji dan Randi adalah dua orang murid saya memang yang paling dekat dengan saya. Kalau bisa dibilang, kalau dari satu kelas, mereka berdua ranking pertama dan ranking kedua gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang mereka sudah bersama saya sejak saya masih sekolah. Mereka sudah senang ilmu, mereka sudah ikut saya kemana-mana. Saya pergi ke Cilacap, ke Garut, ke Tasik, ke Banten, mereka berdua ikut gitu loh. Mereka berdua ikut dan mereka sangat tahu persis bagaimana sepak terjang saya di dunia supranatural. Salah satunya memang, salah satu sepak terjang saya yang cukup mengagetkan perjalanan keilmuan saya bersama Panji, bersama Randi, adanya ilmu yang sangat bisa dibilang apa ya, mungkin sangat tajam, sangat ngeri di bidang ilmu pengasihan. Di sini namanya ada Asian Pemanah Rasa. Nah, konon riwayat Asian Pemanah Rasa ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kenapa? Karena Asian Pemanah Rasa ini banyak versinya, yang saya tahu banyak versinya. Pada saat saya pergi ke Cirebon, di situ ada juga, di Cirebon ada juga Asian Pemanah Rasa, cuman bahasanya memang berbeda dengan yang saya miliki. Ada juga di Garut namanya Asian Pemanah Rasa, cuman ya itu beda lagi ilmunya, bahasanya, tata caranya beda lagi, seperti yang saya miliki gitu loh. Dan khusus ilmu ini saya dapat dari Tasik, dari salah satu guru saya. Pada masa itu saya sedang tergila-gila dengan satu wanita, kemudian saya berkonsultasi dengan guru saya yang ahli pengasihan. Jadi ada beberapa guru saya itu semacam apa ya, bercabang-cabang. Maksudnya bercabang-cabang, ini ada si guru ini jago dalam ilmu kejadugan, ilmu kanuragan, ada guru saya yang ini jago dalam pengasihan dan lain sebagainya, ada yang jago dalam keduniawian, ada yang jago dalam segi spiritualitas, segi rohani, ada yang jago dalam tasawuf, ada yang jago dalam fikih dan lain sebagainya. Jadi banyak guru-guru saya memang ahli di bidangnya masing-masing, dan saya salut kepada memang guru-guru yang sejati. Kenapa saya salut kepada guru-guru yang sejati seperti guru-guru saya? Kenapa? Karena mereka tidak pernah masuk ke ranah orang lain. Guru saya yang ahli dalam pengasihan, dia tidak pernah sok pintar menjadi ahli fikih ataupun ahli tasawuf. Beda dengan orang-orang zaman sekarang ya, ahli fikih yang bertebaran di YouTube, mereka tidak paham mengenai apa itu tasawuf, mereka tiba-tiba ngomong soal tasawuf dan hasilnya ngawur. Ada yang tidak paham soal hikmah, tidak pernah ngaji kitab Ghoraibu Ajaibul Jan, tidak pernah ngaji kitab Abu Muasyar Al-Falaki, tidak pernah ngaji kitab Syamsul Ma'arif. Tiba-tiba mereka membahas mengenai kitab tersebut dengan bahasan dan isi pembahasan yang memang ngawur, benar-benar ngawur dari maksud kitabnya gitu. Misalkan maksud kitabnya A, dia yang membaca kitab tersebut menjelaskan kepada publik bahwa maksud kitab ini B loh. Nah, itu banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang memang berbicara tidak pada porsinya. Ada yang ahli fikih berbicara soal tasawuf, ada ahli fikih berbicara soal hikmah, ada yang ahli hikmah berbicara soal fikih, ada yang ahli tasawuf berbicara soal soal ilmu jihad dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu banyak, dan alhamdulillah dari orang-orang yang memang tidak pada porsinya tadi, tidak ada guru saya yang seperti itu. Guru-guru saya semua profesional pada bidangnya, profesional pada porsinya masing-masing. Yang ahli tasawuf mainnya di tasawuf, yang ahli pengasihan mainnya di pengasihan, yang ahli kanuragan mainnya di kanuragan. Cuman alhamdulillah dari sekian banyak guru-guru saya, tidak ada guru saya yang cabul. Tidak ada guru saya yang cabul dalam artian yang apa ya, yang dukun cabul, gimana aja dukun cabul gitu loh. Seperti guru-guru saya yang jago di bidang pengasihan, dia tidak pernah mengijazahkan ilmunya kepada orang sembarangan, kecuali memang tujuannya ada yang untuk menikah, ada yang untuk menarik istrinya yang kabur,
ada yang pengen mengikat suaminya agar tidak selingkuh karena suaminya senang selingkuh dan lain sebagainya, banyak. Jadi alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan guru-guru yang amanah, guru-guru yang memang tidak tergiur dengan dolar dan rupiah, tidak tergiur dengan duniawi. Jadi mereka tidak semena-mena mengajarkan ilmunya kepada orang sembarangan yang niatnya buruk. Hanya orang-orang yang niatnya baik, niatnya tulus dan memang diridhoi oleh agama, tidak melanggar syariat, tidak melanggar pantangan, yang akan diijazahkan ilmu oleh guru-guru saya tadi. Ya. Nah, jadi alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan orang-orang tersebut, dan prinsip guru-guru saya tadi saya praktekkan, saya amalkan. Jadi jangan harap orang yang pengen santet, pengen birahi-birahian, pengen mencuri istri orang, pengen menyetubuhi istri orang dan lain sebagainya, jangan harap bisa mendapatkan ilmu tersebut di Padepokan Sukma Lanang Sajati. Kenapa? Karena saya menerapkan, mempraktekkan prinsip daripada guru saya. Guru saya memiliki prinsip seperti itu, maka ini prinsip keren gitu loh. Ini prinsip keren. Maka prinsip tadi saya terapkan dalam diri saya pribadi, khususnya pada saat proses pengajaran ilmu kepada murid-murid saya gitu loh. Nah, salah satu ilmu yang tadi ada yang saya jelaskan, yang tadi saya sebut, ada namanya Asian Pemanah Rasa. Nah, Asian Pemanah Rasa ini yang saya miliki itu versinya dari Tasikmalaya, Itu bahasanya bahasa Sunda agak ini ya, agak aneh dalam artian Sundanya ini beda dengan Sunda yang biasa gitu loh. Beda dengan, kalau bisa bilang Sunda Buhun gitulah. Sunda Buhun agak tua, bahasa Sundanya agak tua. Dan di sini bahasanya tidak ada bahasa aneh-aneh, ini hanya penekanan bahwa saya memiliki asihan yang bisa memanah rasa. Gitu loh. Intinya begitu, saya memiliki asihan yang bisa memanah rasa si anu saya panah dengan perilaku saya, dengan keagungan huruf alif dan lain sebagainya, maka target akan berputar-putar hatinya, akan tergila-gila hatinya kepada saya. Bukan tergila-gila akalnya ya, beda. Ada ilmu-ilmu yang jalur kiri memang membuat akalnya menjadi gila, ilmu pengasihan yang sampai taraf membuat akalnya menjadi gila. Tapi ilmu-ilmu pengasihan yang memang ramah lingkungan, ilmu-ilmu pengasihan yang sifatnya hikmah, itu hanya membuat hatinya yang tergila-gila, bukan akalnya. Jadi target tidak akan sampai gila, tidak akan sampai susah tidur, tidak akan sampai terbayang-bayang wajah kita, tapi dia benar-benar cinta, benar-benar sayang kepada kita. Tapi rasa cinta yang dia rasakan, rasa sayang yang dia rasakan, rasa rindu yang dia pikirkan, itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya, tidak sampai membuat dia susah tidur, susah makan dan lain sebagainya. Jadi ini masih aman-aman saja. Namun memang ilmu ini tidak boleh dipakai sembarangan, tidak boleh dipakai kepada orang yang salah. Kenapa? Misalkan nih ilmu ini kita pakai dengan niat untuk merebut istri orang, maka percuma, tidak boleh dipakai. Karena ilmunya tidak akan berfungsi, mau bagaimanapun ilmunya tidak akan berfungsi. Karena niatnya sudah seperti itu, begitulah. Jadi dalam pengamalan ilmu hikmah, yang pertama Anda harus berpikir itu bukan soal targetnya, bukan soal Andanya. Tapi pikirkan dulu niat Anda mengamalkan ilmu ini apa. Dan kalau memang ilmunya sudah diamalkan, mau kemana gitu loh. Jangan sampai cuma pacaran atau hanya sebatas ingin bersetubuh. Jangan seperti itu. Karena percuma kalau memang niatnya seperti itu, tidak akan berfungsi ilmu ini. Mau diamalkan sampai kapanpun ilmunya tidak akan berfungsi. Jadi dalam proses pengamalan ilmu pengasihan dalam kacamata ilmu hikmah itu harus ada niat yang terstruktur, niatnya harus benar, niatnya mau dinikahin, niatnya mau begini mau begitu, harus jelas niatnya, nggak boleh niatnya ngawur, nggak boleh niatnya aneh-aneh. Maka percuma kalau memang niatnya aneh-aneh, ya tidak akan berfungsi. Ilmu apapun yang memang dasarnya ilmu hikmah, mau dalam bahasa apapun tapi dasarnya hikmah, itu tidak akan itu sebenarnya tidak akan berfungsi kalau niatnya aneh, niatnya ngawur, apalagi niatnya kotor, tidak akan berfungsi. Karena ilmu-ilmu hikmah baik dalam bahasa Arab, bahasa Suryani ataupun bahasa-bahasa daerah, yang namanya ilmu hikmah, ilmu-ilmu untuk kebaikan itu hanya akan berfungsi untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu loh ya. Nah, jadi ilmu pengasihan Asian Pemanah Rasa ini memang ilmu pengasihan khusus, ilmu pelet khusus, tapi hanya bisa digunakan untuk dalam konteks niat kebaikan. Misalkan orang yang susah jodoh, pengen segera mendapatkan jodoh, pengen segera mendapatkan istri, pengen segera mendapatkan suami, bisa dengan ilmu ini gitu. Tapi kalau memang niatnya hanya iseng-iseng, itu nggak bisa. Bahkan niatnya pengen si cewek itu cinta kepada kita tanpa kita ada niat untuk menikahi dia pun, itu sudah tidak akan berfungsi, ilmunya sudah tidak akan berfungsi sama sekali ya. Jadi harus dipahami betul dalam kaidah dasar dalam ilmu pengasihan itu seperti apa, harus dipahami betul sebelum memahami, sebelum mengamalkan ilmu pengasihan. Oke? Nah, baik.
salah satu kejadian yang cukup luar biasa saat saya mengamalkan ilmu ini adalah saat itu saya menyukai salah satu wanita. Panji juga sempat menyukai salah satu wanita. Nah, pada saat itu seingat saya pada zaman MOPD, masa orientasi peserta didik baru. Nah, pada saat itu kan biasalah senior cari muka gitu loh ya. Mentor cari muka kepada adik kelas gitu loh. Nah, ilmu ini saya amalkan sejak hari pertama masa orientasi siswa. Sejak hari pertama itu kan masa orientasinya hanya 3 hari ya. Nah, ilmu ini saya amalkan. Awalnya memang tidak ada yang aneh, hanya sebatas adik-adik kelas, siba calon siswa baru yang melirik-lirik, kemudian senyum-senyum, hanya sebatas seperti itu. Tapi memang di dalam ilmu pengasihan, kalau efeknya hanya seperti itu, saya belum mengatakan ilmu ini tajrib. Saya tidak berani mengatakan ilmu ini mantap. Kalau efeknya hanya bisa menimbulkan target senyum-senyum, hanya bisa memberikan efek target menjadi memberikan respon yang baik, bertanya kepada kita, basa-basi kepada kita, itu belum tajrib bagi saya pribadi gitu loh. Nah, sampai satu masa pada hari ketiga, biasanya kan setelah masa orientasi siswa itu semua siswa dikumpulkan dan meminta tanda tangan dari para seniornya ya. Nah, pada masa itu memang target yang saya sukai dan target yang Panji sukai ini tiba-tiba meminta bukan nomor HP, waktu itu masih pin BB, masih zaman BBM waktu itu. Minta BBM. Nah, dari situ saya masih belum berani mengatakan ilmu ini tajrib, masih jauh gitu loh. Itu kriteria saya seperti itu, masih jauh ilmu ini dari kata tajrib. Kalau memang efeknya baru minta pin BB doang gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian kita menjalin komunikasi lewat chatting dan lain sebagainya. Memang waktu itu saya ada niat kalau ini dapat, ini mau saya nikahin gitu loh. Meskipun mau masih zaman kelas 2 SMA, tapi memang saya tidak mau melakukan hal-hal yang bisa melunturkan ilmu. Oleh karena itu saya saat mengamalkan ilmu ini, saya benar-benar sudah membuatkan niat ini, kalau memang jodoh saya, kalau memang dipermudah jalannya, saya ingin menikah dengan wanita ini pada masa itu ya. Nah, kemudian setelah menjalin komunikasi dengan baik, tiba-tiba betul-betul sadis, bisa dibilang efeknya sadis. Sempat itu kan dulu itu saya nggak punya apa-apa ya, maksudnya ke sekolah jalan kaki, dan si wanita ini sampai datang ke rumah menjemput saya di gang, sampai tiba-tiba kadang saya lagi jalan dia samperin, dia ngajak bareng, dia pakai motor, ceweknya cakep tinggi putih, dia pakai motor, dan anak-anak orang berkecukupan lah. Nah, dari situ saya melihat, wah ini benar nih, ini baru ilmu tajrib nih, ini mantep nih ilmu gitu loh. Nah, dari situ saya mulai semakin konsisten mengamalkan ilmu ini. Namun pada saat proses mengamalkan ilmu ini, saya merasa mulai terganggu karena memang si wanita ini, target saya ini, yang saya tuju ini mulai membuat saya risih. Kenapa membuat saya risih? Karena tiap pulang sekolah dia nganterin ke rumah saya. Dia kemudian setelah balik dari rumah saya, dia ke rumahnya, mandi dan lain sebagainya. Sorenya sudah datang lagi, ngajak jajan segala macam. Waktu itu masih zaman seblak, kalau nggak salah, masih boomingnya seblak. Nah, ngajak jajan seblak bareng dan lain sebagainya gitu. Nah, ini saya mulai merasa risih. Wallahi demi Allah, itu wanita belum saya sentuh sedikit pun. Maksudnya satu itu tidak pernah saya peluk, tidak pernah saya gandeng. Ya karena itu jaraknya sangat cepat sekali gitu loh. Dalam artian saya mendapatkan BB-nya hari Senin, hari Kamisnya dia sudah seperti itu gitu loh. Makanya di sini saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyentuh, memeluk apapun, bahkan menggandeng pun saya tidak ada niat seperti itu. Karena kenapa? Yang pertama, saya menjaga wibawa saya sebagai senior di sekolah. Karena pada masa sekolah itu saya selain daripada senior, saya juga pembina teater. Saya juga masuk ke pramuka pada masa itu gitu loh. Jadi saya menjaga image saya sebagai senior yang harus jadi teladan untuk adik kelas. Saya masih menjaga image itu, makanya saya nggak berani pegang-pegang dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu saya mulai risih karena ini baru 4 hari sudah begini gitu loh. Ini nggak beres bagi saya, karena selain daripada membuat saya risih, ini mengganggu aktivitas saya. Karena pada masa itu saya harus mengajar teater, membimbing teater, harus menjadi pembina teater dan lain sebagainya. Belum lagi saya ada kegiatan-kegiatan OSIS. Banyak, ribet banget itu pada masa itu. Saya mulai merasa risih dan akhirnya saya berhenti mengamalkan ilmu ini. Kemudian saya
meminta kepada guru saya bagaimana nih supaya ini targetnya jadi normal kembali gitu loh. Kata guru saya cukup nggak perlu diamalkan, udah gitu. Biasanya kan saya selalu mengamalkan ilmu ini 41 kali dalam satu hari. 41 wiridnya 41 kali ulangan dalam satu hari. Nah pada saat saya pengen ini target udah normal lagi aja, saya capek gitu loh. Bukan saya nggak ada niat untuk menikahi orang ini, bukan saya nggak ada niat baik kepada wanita ini, bukan. Tapi memang ini baru 4 hari saja sudah membuat saya seperti ini. Saya risihnya minta ampun gitu loh. Nah akhirnya saya berhenti mengamalkan ilmu itu, dan memang targetnya perlahan mulai ngebales chatnya sedikit lama, mulai menghilang, mulai jarang lagi ke tempat saya, jarang lagi ngajak bareng, dan akhirnya dalam kurun waktu seminggu targetnya jadi normal kembali, biasa lagi. Memang biasa lagi, dalam arti bukan menjadi benci ya, tapi memang ya biasa lagi seperti awal ketemu lagi gitu, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa ngebat gimana, normal lagi gitu loh. Nah ternyata dalam kurun waktu yang sama Panji pun mengalami hal serupa. Dia pun merasa risih dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena target yang diincar oleh si Panji ini memang tidak tidak se ekstrim saya sampai datang ke rumah, sampai ngajak bareng, enggak se ekstrim saya, cuman membuat si Panji ini ribet, membuat si Panji ini kesusahan dalam segi chattingan gitu loh. Jadi chatting balasnya lambat, balasnya lama, marah-marah, berantem segala macam, dan akhirnya memang setelah itu ya sama seperti saya, mulai merasa risih, mulai merasa oh ini nggak bener nih ilmu ini nggak boleh nih diamalkan oleh anak SMA, nggak boleh, kita harus berhenti ngamalin ilmu ini. Itu loh dalam pikiran saya dan si Panji pada masa itu, ini nggak bener nih ilmu, bahaya banget, bisa mengganggu aktivitas, mengganggu pikiran, mengganggu kegiatan kita. Ini ilmu nggak boleh nih diamalkan, kecuali memang kalau benar-benar mau dan siap mau menikah gitu loh. Dan akhirnya ilmu ini saya tidak amalkan lagi, dan Panji tidak amalkan lagi, dan alhamdulillah semuanya kembali normal. Tapi itu dulu, itu masa SMA. Ya sekarang ilmu-ilmu seperti ini hanya saya jadikan sebagai pajangan, karena toh Panji sudah menikah dan saya pun sudah mau menikah juga. Jadi untuk apa saya mengamalkan ilmu ini? Mau cari target yang bagaimana gitu loh. Toh calon istrinya saja sudah ada, si Panji juga sudah menikah dan sudah punya anak, mau apa lagi gitu loh. Nah makanya ilmu ini tidak saya amalkan untuk saat ini, tidak akan saya amalkan lagi. Tapi meski demikian, saya tidak menutup mata dari kawan-kawan yang belum menikah, susah jodoh dan lain sebagainya, susah mendapat simpati dari lawan jenis, baik itu wanita ataupun laki-laki. Ada wanita yang cantik, cakep, berkarir, namun banyak cewek yang insecure, banyak cowok yang insecure, banyak cowok yang minder karena memang ceweknya orang berada, punya mobil, karirnya bagus, saldo rekeningnya banyak, si cowoknya tidak semapan ceweknya, dan akhirnya banyak cowok yang minder, dan akhirnya si cewek ini meskipun cantik, meskipun mapan, dia susah mendapatkan jodoh. Ya, ada kasusnya seperti itu, ada. Dan akhirnya cewek ini datang kepada saya, konsultasi kepada saya, dan lalu dia ngomong, ada susuk enggak untuk membuat dia agar cepat dapat jodoh dan agar cepat menikah? Saya jawab pada masa itu, saya nggak bisa pakai susuk-susukan, karena di dalam ilmu hikmah, di dalam kitab itu nggak ada susuk-susuk seperti itu, bahaya. Nggak boleh ada barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan akhirnya sebagai alternatifnya, banyak memang waktu itu saya tawarkan, nih ada ilmu ini, mengamalkannya begini, dan si wanita tadi memilih satu ilmu yang pengamalannya mudah, yaitu adalah asihan pemanah rasa ini. Dan alhamdulillah setelah ilmunya diamalkan, jarak nggak sampai 2 bulan lah, 1,5 bulan lah, 1,5 bulan lah kurang lebih, dia sudah tunangan dan sekarang sudah menikah, dia sekarang sudah punya anak, dan sekarang orang itu ada di grup Kebaya Gibu ya, ada di grup Kebaya Gibu. Pasti kawan-kawan berilmu di saya tahu, saya punya di grup WhatsApp kan, saya ada beberapa grup, ada grup ijazah umum, ada grup Kebaya Gibu Gaiban, ada grup Padepokan Sukma Lanang Sajati, ada grup Murabi Asmasir, ada grup Gemblengan 2020, dan cewek ini ada di grup Kebaya Gibu itu loh. Ada ceweknya sudah menikah, dia nggak perlu saya sebutkan lah dia kerja di mana. Ceweknya sudah menikah, sekarang dia sudah punya anaknya masih bayi, dan alhamdulillah berkah daripada ilmu asihan pemanah rasa ini ya. Nah jadi itulah tadi mengenai ilmu asihan pemanah rasa, salah satu ilmu yang saya dapat dari Tasik, bukti bahwa hasanah ilmu Nusantara, ilmu hikmah di Nusantara itu tidak kalah tajrib dengan ilmu-ilmu kuno di Timur Tengah.
ya. Nah, untuk ilmu asihan pamanah rasa ini saya simpan di blog Spells of Nusantara. Bagi kawan-kawan yang memang kesusahan jodoh, sulit mendapatkan pasangan, umurnya sudah 30, sudah 40 namun ternyata belum menikah, insya Allah dengan wasilah asihan pamanah rasa ini antum semua dapat lebih mudah mendapatkan jodoh. Wasilahnya, syariatnya asihan pamanah rasa ini dapat mempermudah kawan-kawan semua untuk menikah. Ingat, menikah tujuannya. Selain daripada menikah, tidak boleh mengamalkan asma ini. Kalau tujuannya bukan menikah, tidak boleh mengamalkan asma ini. Itu pesan dari saya. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Dan saya doakan kepada kawan-kawan semua yang sulit menikah, yang umurnya sudah tua namun masih belum menikah, saya doakan agar cepat mendapat jodoh meskipun memang tidak lewat syariat asihan pamanah rasa, meskipun memang tidak mengamalkan asihan pamanah rasa, meskipun memang tidak memiliki ilmu asihan pamanah rasa ini. Namun saya doakan kawan-kawan semua, semoga kawan-kawan yang memang sulit menikah di usia yang sudah semakin tua, semoga dipermudah jalannya oleh Allah agar cepat menikah, dan semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asihan pamanah rasa ini tidak diwajibkan untuk kawan-kawan yang memang sulit menikah, sulit dapat jodoh, nggak wajib mengamalkan ilmu ini. Cuman memang salah satu cara, salah satu ikhtiarnya untuk mendapatkan jodoh adalah dengan cara mengamalkan asihan pamanah rasa ini. Oleh karena itu, jika ada kawan-kawan yang memang sulit mendapat jodoh dan masih belum menikah di usia yang sudah tua, dan ada ketertarikan hati pengen memiliki pengen memiliki asihan pamanah rasa ini, saya doakan semoga rezekinya panjang, dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan mudah bisa memiliki ilmu ini, meskipun bukan dari saya, meskipun dari Panji atau memang dari guru-guru yang lain yang dari Tasik, ilmunya sama dengan asihan pamanah rasa yang ada di saya. Meskipun bukan dari saya ya, tapi saya doakan kawan-kawan yang memang ingin mengamalkan ilmu ini semoga mendapatkan ilmunya dengan jalur sanad yang benar, dengan guru yang benar. Semoga Allah permudah jalannya untuk mendapatkan ilmu ini, dan semoga Allah permudah jalannya untuk mendapatkan jodoh. Sekian dari saya persembahkan kepada kawan-kawan semua asihan pamanah rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.